Episode 25. Suamiku seorang CEO. Bagaimana Ton? Tanya temennya. Baiklah tapi hanya sebentar, kalau besok ada yang kehilangan, aku tidak tanggung jawab. Lupita mengangguk, satpam itu membukakan pintu kaca, Lupita masuk ke dalam setelah pintu terbuka. Setelah sampai di ruangannya ia mencari di meja kerja dan lacinya, tapi tetap saja tidak ada. Lupita keluar kembali dari kantor dengan perasaan pilu. Terima kasih Pak. Ucap Lupita berjalan dengan gontai meninggalkan gedung itu. Andai saja di sini ada Mas Harlan, ia pasti bisa menenangkanku. Hiks, Mas Harlan kau di mana? Hampir 2 minggu kau tidak datang menemuiku. Hiks. Mengapa aku merindukan sosok Mas Harlan, ada apakah dengan diriku? Lupita bersandar pada dinding, ia masih merasakan sesak di dadanya. Paman maafkan Lupi, tidak bisa bantu Paman untuk membayar utang Bibi. Hiks. Air mata Lupita terus menetes, ia bukan hanya sesak tapi juga bingung, hanya uang itu harapannya agar bisa membantu Imron pamannya terbebas dari amarah anak buah Juragan Karyo. Aku harus telepon Paman dan mengatakan semuanya. Lupita mengambil ponsel dalam tasnya, tapi saat ingin menelpon baterainya lobat. Ya Tuhan kenapa ponselku cepat sekali lobat, padahal baru saja aku cash tadi sore. Lupita, kenapa kau masih di sini? Seseorang memanggil namanya saat ia sedang bingung di luar pagar gedung perkantoran. Kak Irwan. Iya Kak, aku juga sudah mau pulang. Kau kenapa Lupita? Kau menangis. Tidak apa-apa kok Kak, kalau gitu aku mau pulang. Kau pulang kemana? Daerah Krayon. Kalau begitu aku antar ya, kebetulan aku lewat Krayon. Tidak usah Kak terima kasih aku sudah terbiasa naik angkot. Jangan menolak, ayo naik. Tidak Lupita, kau tidak boleh naik motor itu bersama pria yang baru kau kenal, bagaimana bila Mas Harlan memergokimu bersama pria lain, pasti ia akan kecewa. Begitu kira-kira batin Lupita berbicara. Maaf Kak aku tidak bisa. Dengan cepat Lupita meninggalkan tempat itu dan menaiki tangga penyeberangan. Ia sudah berdiri di depan halte sambil menunggu angkot lewat. Aku tidak ingin dianggap wanita gampangan yang mau diantar cowok baru aku kenal tadi pagi, tapi kenapa pikiranku terus pada Mas Harlan ya? Hah? Lupita mendesah pelan. Ia masuk ke dalam angkot setelah mobil berhenti di depannya. Selama di perjalanan ia masih terus memikirkan uangnya yang hilang. Tak terasa air mata Lupita terus mengalir walau tak terdengar isakannya. Ia menangis dalam diam karena tidak ingin terdengar oleh penumpang lainnya. Lupita sengaja mengambil posisi duduk di pojokan karena perjalanan paling akhir. Ia mengusap air matanya dengan jemari tangannya. Mobil sudah sampai di tempat tujuan. Lupita turun dari angkot setelah membayar. Saat ingin masuk ke dalam gang yang menuju rumahnya, seseorang memanggil namanya. Ba Lupi. Teriak seorang anak tanggung, ia menoleh asal suara itu. Pria itu tak lain adalah tetangganya dan berlari ke arah Lupita. Ada apa Joko? Ba Lupi cepat ke warung Bang Imron, warungnya diacak-acakan preman, terus Bang Imronnya dipukulin. Apa? Paman? Lupita berlari ke arah warung pamannya yang berjarak 100 meter dari depan gang, ia terus berlari menuju warung kopi Imron di pinggir jalan, sampai di depan warung Lupita melihat pemandangan yang menyakitkan, air mata tak kuasa menetes deras, warung pamannya sudah porak-poranda dengan berbagai isi warung yang berantakan. Ia melihat pamannya sedang duduk di tanah sambil terus meratap ditemani Lolita. Ayah, ayo kita pulang. Buat apa ayah tetap di sini? Warung ayah sudah hancur. Hiks. Lupita berjalan mendekat, Paman. Menyentuh pundak Imron. Lupi. Hiks. Warung Paman sudah hancur, anak buah Juragan Karyo yang membuat semua ini. Paman maafkan Lupi tidak bisa membantu Paman. Lupita mengusap air matanya yang sejak tadi sudah menangis. Di mana Bibi sekarang? Kenapa ia tidak menemani Paman di sini? Entahlah mungkin ia kabur karena ketakutan dengan orang-orang juragan itu. Ini semua gara-gara kau Lupi.
Bentak Lolita yang sejak tadi duduk di samping ayahnya. Ini bukan waktunya saling menyalahkan. Loli Lupita memberi peringatan. Tapi menang semuanya adalah salah lu, andai saja lu tidak buat ulah, semua ini tidak akan terjadi. Apa maksudmu Loli? Ulah apa yang kau bilang? Aku tidak pernah buat masalah dengan siapapun. Alah gak usah sok alim lu. Sudah cukup Loli. Semua ini adalah kesalahan ibumu yang selalu kekurangan uang. Kau tidak usah menyalahkan Lupita lagi. Anak ayah aku atau dia? Kenapa ayah terus-terusan membela Lupita? Teriak Lolita menatap benci pada Lupita. Ya sudah paman, ayo kita pulang saja. Tidak Lupi, bagaimana dengan barang-barang dagangan paman? Ini sudah malam paman, barang dagangan dan perabotan itu sudah rusak semua. Besok saja kita pikirkan ya. Lupita terus membujuk pamannya yang terlihat syok, akhirnya mereka pulang ke rumah dengan perasaan sedih. Paman lebih baik istirahat dulu ya, aku mau ke kamar dulu, tidak usah khawatir, aku akan berusaha membantu paman sebisa aku. Terima kasih Lupi, kau memang anak yang baik. Lupita masuk ke dalam kamar, ia menangis terisak, paman maafkan aku, uang untuk membantu paman sudah hilang. Hicks. Belanda dan sementara Harlan dan William sudah sampai Bandar Udara Schiphol Amsterdam. Sebuah mobil sudah menjemput mereka. Harlan dan William masuk ke dalam mobil. Sekarang paman berada di mana? Harlan bertanya pada asisten pamannya yang duduk di samping supir. Di rumah sakit, Tuan Georgi. Antar langsung aku ke sana. Baik Tuan. 1 jam dari bandara, mobil masuk ke sebuah rumah sakit dan terparkir dengan sempurna. Harlan dan William mengikuti langkah Hansen. Asisten Alfonso menyusuri lorong rumah sakit. Ceklek. Silakan Tuan. Hansen mempersilakan Harlan untuk masuk ke dalam ruangan rawat inap Alfonso. Ia berjalan masuk dan melihat Alphonse sedang berbaring di atas ranjang. Paman, aku sudah datang. Menggenggam tangan Alfonso yang sedang tertidur. Georgi, keponakanku. Ujar Alfonso membuka matanya perlahan. Paman terbangun, maafkan aku baru saja tiba. Georgi, duduklah nak, paman ingin bicara padamu. Harlan duduk di kursi samping ranjang, paman ingin bicara apa? Dan kenapa paman sakit tiba-tiba? Apa yang sudah membuat paman tak berdaya? Bukankah selama ini paman baik-baik saja? Georgi, paman ini sudah tua dan sering sakit-sakitan, kau tahu sendiri bukan? Di dunia ini paman tidak memiliki siapa-siapa lagi selain dirimu. Setelah istri dan anak paman pergi meninggalkan paman, paman tidak pernah menikah lagi dan hanya menjaga dirimu yang sudah paman anggap anak sendiri. Iya paman, aku pun sudah menganggap paman seperti ayahku sendiri. Pamanlah pengganti ayah selama ia sudah tidak ada. Kalau begitu, maukah kau menuruti apa keinginan paman? Keinginan apa paman? Usiamu sudah 30 tahun, sudah waktunya untuk segera menikah. Untuk hal satu itu paman tidak usah khawatir, aku pasti akan segera menikah. Harlan tersenyum tipis, ia membayangkan wajah Lupita yang manis dan tersenyum padanya. Georgi, menikahlah dengan Margaret. Pinta Alfonso dengan senyuman yang tersirat. Dek. Jantung Harlan hampir saja terhenti saat Alfonso menyebutkan nama wanita yang ia benci. Ia sudah menduganya sejak awal, pasti pamannya memilihkan menjodohkan dirinya pada Margaret. Seketika senyuman Harlan memudar. Paman, jangan bicarakan ini dulu, paman sedang sakit bukan? Harlan mencoba tenang. Hansen mempersilakan Harlan untuk masuk ke dalam ruangan rawat inap Alfonso. Ia berjalan masuk dan melihat Alphonse sedang berbaring di atas ranjang. Paman, aku sudah datang. Menggenggam tangan Alfonso yang sedang tertidur. Georgi, keponakanku. Ujar Alfonso membuka matanya perlahan. Paman terbangun, maafkan aku baru saja tiba. Georgi, duduklah nak, paman ingin bicara padamu. Harlan duduk di kursi samping ranjang, paman ingin bicara apa? Dan kenapa paman sakit tiba-tiba? Apa yang sudah membuat paman tak berdaya? Bukankah selama ini paman baik-baik saja? Georgi, paman ini sudah tua dan sering sakit-sakitan, kau tahu sendiri bukan?
Di dunia ini paman tidak memiliki siapa-siapa lagi selain dirimu. Setelah istri dan anak paman pergi meninggalkan paman, paman tidak pernah menikah lagi dan hanya menjaga dirimu yang sudah paman anggap anak sendiri. Iya paman, aku pun sudah menganggap paman seperti ayahku sendiri. Pamanlah pengganti ayah selama ia sudah tidak ada. Kalau begitu maukah kau menuruti apa keinginan paman? Keinginan apa paman? Usiamu sudah 30 tahun, sudah waktunya untuk segera menikah. Untuk hal satu itu paman tidak usah khawatir, aku pasti akan segera menikah. Harlan tersenyum tipis, ia membayangkan wajah Lupita yang manis dan tersenyum padanya. Georgi menikahlah dengan Margaret. Pinta Alfonso dengan senyuman yang tersirat. Dek. Jantung Harlan hampir saja terhenti saat Alfonso menyebutkan nama wanita yang ia benci. Ia sudah menduganya sejak awal pasti pamannya memilihkan menjodohkan dirinya pada Margaret. Seketika senyuman Harlan memudar. Paman jangan bicarakan ini dulu, paman sedang sakit bukan? Harlan mencoba tenang dan tak tersulut emosi. Ceklek. Paman. Seorang wanita cantik masuk ke dalam ruangan rawat inap Alfonso dengan membawa berbagai macam makanan di tangannya. Episode 2 Alfonso. Harlan menatap sinis wanita yang sudah berdiri di sampingnya. Hai Georgi. Kapan datang? Baru saja. Ucapnya dingin. Paman aku membawakan ini, semoga paman suka. Menaruh buah-buahan dan dessert di atas nakas. Terima kasih Meta. Semoga paman cepat sembuh dan kembali meneruskan bisnis kita. Georgi selama paman sakit, kau yang harus menggantikan bisnis paman di sini, apalagi paman baru saja membuka perusahaan baru. Dengan Margaret. Tapi paman, aku tidak bisa meninggalkan perusahaan di Indonesia. Kau bisa menaruh orang kepercayaan di sana bukan? Paman rasa William bisa gantikan posisimu di sana. Tapi paman, aku juga baru merintis perusahaan di sana. Apa kau tega melihat paman seperti ini? Harlan menarik nafas dalam-dalam, menahan rasa kesal yang mendalam. Paman Alfonso, jangan terlalu banyak bergerak, paman masih butuh perawatan bukan? Kurasa Georgi tidak akan tega meninggalkan paman sendiri. Tersenyum licik. Margaret, bisa kita bicara sebentar? Menarik tangan Margaret dan membawanya keluar ruangan. Apa maksud perkataanmu tadi? Menghempaskan kasar tangan Margaret, kau pikir aku tidak tahu arah pembicaraanmu, jangan mencari muka di depan paman. Apa maksudmu Georgi? Apa aku salah bila dekat dengan pamanmu? Paman Alfonso sudah seperti ayahku. Bullshit. Jangan cuma manis di depan saja Margaret. Aku tahu siapa dirimu, wanita licik yang ingin menghalalkan segala cara. Mungkin saja pamanku bisa kau kelabui, tapi tidak diriku. Menatap sinis pada wanita di depannya, dan meninggalkan Margaret begitu saja. Shall El masih saja dia membenciku. Aku harus bisa menaklukkan Georgi apapun caranya. Berjalan masuk kembali ke dalam ruangan Alfonso. Paman aku butuh istirahat, rasanya lelah setelah 16 jam di dalam pesawat. Baiklah Georgi. Istirahatlah kau di rumah. Baik paman, malam aku akan kembali untuk berjaga di sini. Harlan berjalan meninggalkan kamar rawat inap Alfonso diikuti William. Saat di depan pintu ia berpapasan dengan Margaret, Harlan tidak peduli lagi dan terus berjalan tanpa menoleh. Saat Margaret masuk Alfonso bangun dari ranjangnya. Bagaimana paman? Apa paman sudah meyakinkan Georgi? Semoga saja Georgi mau mendengarkan permintaanku. Tapi paman, sepertinya Georgi masih membenciku. Dan menganggapku musuh. Kau bersabarlah Meta, lambat laun Georgi akan seperti dulu lagi, paman akan terus mendekatkan dirimu pada Georgi. Aku menyesal dulu pernah mengecewakan Georgi, padahal itu hanyalah kesalahan pahaman saja paman. Tapi Georgi marah dan meninggalkanku di pesta itu. Ada yang harus kau pahami Meta. Georgi besar di negara ibu asuhnya, mereka banyak menanamkan norma kesopanan, mungkin bagi kita orang barat itu sudah biasa, tapi bagi Georgi itu hal tabu dan dianggap tidak baik.
Untuk mendekatkan diri pada keponakanku itu harus penuh kesabaran dan jangan ceroboh. Ia sudah mengikuti adat ketimuran dan kita yang harus mengikuti cara dia. Oke paman, aku akan ikuti saran paman, tidak memakai pakaian terbuka di depannya bukan? Alfonso menyentuh pundak Margaret, kau harus terus bersabar bila ingin masuk ke dalam kehidupan Georgi. Dia menyukai wanita keibuan dan kesederhanaan. Melipat kedua tangan di dada, cih. Sungguh membosankan, harus mengikuti gaya hidup pria culas itu, tidak boleh baju terbuka, harus sopan santun dan berkata selembut mungkin, sial. Mana bisa aku seperti itu? Dia banyak harta, pemilik perusahaan permata dan berlian, tapi tidak untuk dinikmati. Kalau bukan karena perusahaan itu aku sudah pergi menjauh dari kehidupan pria culas itu. Gumam Margaret memaki dalam hati. Meta, kenapa kau melamun? Apa yang kau pikirkan? Tidak apa-apa paman. Tersenyum lebar, sampai berapa lama paman bersandiwara di rumah sakit ini? Kau tidak usah khawatir, rumah sakit ini milik temanku, sesuka hatiku bisa berada di ruangan ini. Alfonso tergeletak. Pagi itu Lupita masih berbaring di atas ranjang, rasanya enggan untuk bangun setelah rasa kehilangan hasil jerih payahnya. Lupita terus mengingat amplop yang ia taruh di dalam tas. Kemarin tinggal 2 orang yang masih ada di ruanganku, lalu aku ke toilet. Pas aku balik mereka sudah tidak ada, hanya ada 2 orang cleaning service yang sedang menyapu dan mengepel. Apa mungkin salah satu dari mereka? Tapi mereka tidak tahu kalau aku mendapatkan bonus sebesar 15 juta. Dor, dor, dor. Buka pintunya. Teriakan Lolita membuat Lupita kaget, ia benar-benar stres menghadapi Lolita yang terus membuat keributan. Ceklek. Mau apa lagi kau Loli, selalu tidak bisa tenang. Kalau mau hidup tenang jangan tinggal di rumah ini. Kau selalu saja mengusir, apa kau tidak sadar kalau ini rumahku sendiri? Cih. Sombong sekali lu, tuh ada yang mencari lu, sono temuin. Mencariku. Lupita mengerutkan keningnya. Lupita berjalan menuju ruangan tamu dan melihat 3 orang pria sedang duduk di kursinya yang terlihat sudah usang. Ada apa mencariku? Kata bibimu kau yang akan membayarkan hutang itu. Iya, tapi uang hasil jerih payahku hilang di kantor. Brak. Tidak usah banyak alasan. Cepat kembalikan uang juragan Karyo 30 juta. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kalau kalian mau aku hanya bisa bayar 3 juta dulu, sisanya akan aku cicil. Tapi dengan syarat jangan kalian ganggu warung pamanku lagi. Sudah bayarnya kurang kau ingin mengatur. Selama belum lunas kami tidak akan berhenti untuk menagih. Aku hanya bisa bayar 3 juta dulu. Tapi aku minta surat pembayaran dari kalian. Cepat, mana uang itu? Lupita masuk ke dalam kamar dan ngambil uang yang sudah ia ambil semalam di ATM. Ia keluar kembali dan memberikan uang itu. Oh, ada anak buah juragan Karyo. Mana kwitansinya? Tidak ada. Kalian jangan berbuat curang. Aku bisa laporkan kalian ke kantor polisi. Pria itu mengkepit kedua pipi Lupita dengan tangan kekarnya. Kau jangan macam-macam dengan kami, dengan mengancam akan melaporkan ke kantor polisi. Lepaskan keponakanku. Teriak Imron yang keluar dari dalam kamar, kami memang orang miskin, tapi kami berusaha untuk membayar utang istriku. Ini tanda tangani di sini kalau kami sudah membayar uang sebesar 3 juta. Imron mengeluarkan sebuah kertas yang sudah ia buat pernyataan tertulis di atas kertas itu. Setelah menandatangani surat di atas kertas itu, 3 pria itu pergi meninggalkan rumah Lupita. Lupita terduduk lemas di kursi. Lupi, maafkan paman dan bibimu yang sudah menyusahkanmu. Tidak apa-apa paman, aku pasti akan membantu paman sebisa aku. Lupi. Gara-gara lu ibuku jadi mengungsi di rumah budeku. Kenapa kau terus menyalahkan aku? Yang pinjam uang ke juragan itu ibumu, bukan aku Loli. Seandainya lu menikah dengan juragan Karyo, kita gak bakal susah begini. Dan warung ayah tidak mungkin mereka hancurkan. Diam kau Loli. Bentak Imron. Lolita, kenapa kau terus menyakiti aku? Aku berusaha untuk membantu paman dan bibi dengan bekerja pagi sampai malam.
bahkan semua gaji aku bayarkan untuk bayar hutang itu. Air mata Lupita sudah menetes, ia begitu kesal dan sudah tidak bisa menahan lagi dengan sikap arogan Lolita. Dasar lu cuma bisanya cari muka di depan ayah gue. Plak. Tangan Imron melayang ke pipi anaknya dan menamparkan dengan keras, kau sama saja dengan ibumu. Tidak tahu terima kasih, kita di sini cuma menumpang. Jangan sampai ayah lihat kau kasar lagi pada Lupita. Ancam Imron pada anaknya. Lolita memegangi pipinya yang terasa panas dan berjalan pergi masuk ke dalam kamar.